البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhir bahasan ya ikhwah itu apa-apa yang berkaitan dengan perbedaan antara bid'ah dengan al-masalih al-mursalah. Dan hasilnya itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, sesuai dengan penukilan beliau dari kitab Al-I'tisam. Itu adalah 5 perbedaan. Adalah al-bid'ah itu enggak terjadi kecuali dalam perkara yang bentuknya ibadah. Lain halnya dengan apa ya ikhwah? Dengan al-maslahat al-mursalah. Maka tidak dilakukan atau keumumannya itu dilakukan dalam hal yang bisa dicerna. Dalam hal yang bisa dicerna yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Hadza huwa. Jadi enggak diyakini dalam al-maslahatul mursalah itu bentuk pendekatan kepada Allah dengan berbuat atau dalam menegakkan perbuatan tersebut. Tidak juga diyakini dalamnya itu keutamaan atau tata cara yang khusus memiliki batasan dari syariat kadarnya, enggak. Hadza huwa. Lain halnya kalau ibadah. Ibadah itu diyakini dalamnya ada ridha Allah, kecintaan Allah, ada pahala, bentuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga apa ya ikhwah? Dalamnya itu ada tata cara khusus, batasannya. Itu namanya ibadah. Kalau al-maslahatul mursalah itu dalam hal yang bisa dicerna. Kenapa antum lakukan ini karena ini? Kenapa antum tegakkan ini karena itu? Dan kalau ibadah, antum bertanya, kenapa salatnya 5 waktu? Kenapa kalau zuhur 4 rakaat? Itu apa? Antum enggak bisa menjawab kecuali antum katakan inilah agama yang kita diperintahkan untuk taat dan ngikut. Ini perbedaan yang pertama. Bid'ah urusannya dengan ibadah. Kalau al-maslahatul mursalah bukan berurusan dengan ibadah. Yang kedua apa ya, ikhwah? Yang kedua, ibadah itu sesuatu yang dimaukan secara zatnya. Yang tertuju secara pokok. Yang dimaukan secara khusus. Kalau al-maslahatul mursalah dia enggak dimaukan secara zatnya. Dia hanya suatu bentuk sarana, batu lompatan saja. Itu yang dimaukan dari al-maslahatu al-mursalah. Kalau ibadah itu sesuatu yang dimaksudkan secara zat. Seperti pembangunan pondok secara bangunnya itu sendiri itu enggak diyakini adalah ibadah. Lain halnya ya ikhwah, ibadah dengan dalil khusus, dengan ibadah dengan niat. Antum niatkan dalam arti semoga Allah memberikan pahala, itu lain. Kalau itu semua hal, hatta makan minum, kalau diniatkan darinya itu untuk menambah ketaatan, maka itu ibadah yang terpuji. Dan diharapkan seseorang itu mendapatkan pahala darinya. Hadza huwa. Cuma yang dimaukan itu adalah apa? Ibadah atau bid'ah itu suatu ibadah yang dituju secara khusus. Kalau maslahat itu sesuatu yang enggak ada hubungan dengan ibadah dan dia hanya suatu batu lompatan, hanya sarana yang disalurkan atau dipakai untuk membantu menegakkan suatu ibadah, suatu hal yang diperintahkan. Dan juga bid'ah itu ya ikhwah, keumumannya kembali kepada sesuatu yang memberatkan. Kalau maslahatul mursalah, keumumannya kembali kepada hal yang memudahkan. Ini yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, ibadah itu enggak ada wujudnya di zaman Nabi. Padahal Nabi mampu melakukan dan enggak ada penghalang. Enggak ada penghalang. Adapun maslahatul mursalah, maka imma dia tidak ada sebabnya di zaman Nabi, atau ada sebabnya akan tapi ada penghalang. Jadi ini dia inti dari perbedaan antara al-bid'ah dan maslahatul mursalah. Di mana banyak di antara para pelaku bid'ah mereka menjadikan bab ini salah satu syubhat yang mereka bungkus dengannya kesesatan. Yang mereka
sesatkan banyak manusia dengan ucapan yang terhiasi. Jadi ini perbedaannya dia. Maka kata muallif hafizahullah, falladhi yudkhil qadiyat ar-rad ala ahli az-zaygh wa ta'allum an-nahw wa ihdath al-madaris wa kitabat al-mushaf syarif fil bid'ah mughalitun yakhlitu bain al-bid'ati wa bain al-maslahati al-mursala. Maka orang yang memasukkan bentuk orang itu membantah kepada orang yang sesat, mempelajari ilmu nahu, mendirikan sekolah-sekolah, tempat sekolah, dan juga menulis mushaf. Itu siapa yang menjadikan hal itu semua dikategorikan dalam bab bid'ah, maka itulah orang yang ingin membuat suatu pengkaburan. Jadi ingin menipu, ingin menjadikan sesuatu yang jelas menjadi samar. Karena semua itu mempelajari ilmu nahu gak ada zaman Nabi. Membantah kepada ahli bid'ah gak ada zaman Nabi, dalam arti antum membantah dengan tulisan, dengan suara. Mendirikan sekolahan itu pun juga gak ada zaman Nabi. Tapi ini semua apakah dikatakan bid'ah? Enggak, itu bukan bid'ah. Yang memasukkan, mengkategorikan hal ini semua kepada bid'ah, itulah mughalid. Orang yang ingin mengkaburkan suatu permasalahan yang jelas menjadi samar. Dan ingin menipu. Ini semua bukan bid'ah, tapi maslahat mursalah. Karena memang dari sisi dalil khusus Rasulullah pernah melakukan, itu tidak ada. Cuman nggak keluar dari apa? Dalil yang umum. Dan dia itu adalah sarana. Ilmu nahu sarana untuk antum apa ya, Pak? Untuk antum bisa mempelajari Al-Quran dan juga Sunnah. Dan mendirikan suatu sekolah pun demikian. Membantu seseorang untuk bisa lebih giat dan semangat dalam menuntut ilmu agama, dalam menuntut ilmu syariat. Jadi dia itu bukan dikategorikan dalam bid'ah. Karena jelasnya perbedaan antara bid'ah dengan dengan al-maslahatul mursalah. Qala wa idza aradna an na'rida bid'at al-maulid an-nabawi ala hadhihi al-aqsam allati ikhtara'uha falan najid laha makanan ba'da an-nazar al-munsif ala dhal Quran wa sunnah ila al-qism al-khamis. Kalau kita tuh ingin menawarkan atau menimbang bid'ah al-maulidun nabawi di atas 5 pembagian yang mereka rekayasa, yang mereka buat-buat. Bid'ah kata mereka dibagi menjadi 5, dan ini pembagian sudah kita bahas. Pembagian yang bid'ah yang dimana ujung-ujungnya itu kembali kepada kontradiksi yang nyata. Karena bagaimana bid'ah yang tercela dikatakan wajib, dikatakan hal yang diperintahkan. Jadi kalau kita misalnya ngaku atau ngalah, kita akui pembagian 5 ini. Bid'ah atau maulid nabawi itu akan tergolong kepada nomor 5 sesuai dengan apa yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu bid'ah yang diharamkan. Karena itu bertentangan dengan banyak pendalilan syariat, dengan hukum-hukum syariat. Di samping itu enggak selaras dengan hukum-hukum syariat. Qala al-mujiz hunaka man min as-salafi man ahdatha umuran wa antum la tahkumuna 'alaiha bil bid'ah. Ini di antara syubhatnya mereka. Artinya kata mereka di sana ada sebagian salaf yang melakukan sesuatu yang baru, di mana kalian sendiri tidak menghukumi hal itu dengan bid'ah. Kaifa hadza? Enggak boleh orang itu menimbang sesuatu yang sama dengan 2 timbangan. Kalau hal itu yang sama, maka timbangannya harus sama. Kalau memang itu bid'ah, maka kenapa kalian ingkari kalau datangnya dari kita? Tapi kalau datangnya dari ulama salaf kalian tidak ingkari. Maka ini termasuk hal yang dicela dalam bersikap, yaitu bermuka 2 dalam bersikap. Ini salah satu syubhat mereka yang mereka lemparkan, yang berusaha untuk membenarkan perbuatan mereka. Yaitu ulama salaf ada kok yang melakukan bid'ah. Ada kok di antara mereka yang tidak melakukan suatu perbuatan yang Rasulullah secara sepakat gak pernah melakukan. Tapi kalian gak menghukumi itu dengan bid'ah. Kalau memang demikian, maka wajib atas kalian juga tidak menghukumi perbuatan kita dengan bid'ah. Kalau enggak, kalian akan terjatuh dalam at-tanaqud, yaitu kontradiksi, dan itu salah satu dalil batilnya keyakinan dan juga ucapan. Qala al-mani', ini sekarang jawaban untuk syubhat tersebut. Hat ma 'indak fa ana baytaruha insyaallah. Hat ma 'indak. Hat, ulama nahu khilaf. Ada yang mengatakan itu adalah isim fi'il amr.
Ada yang mengatakan fi'il amr. Hat ma indak, berikan apa yang kalian miliki. Yang benar itu adalah fi'il amr karena dia bersambung dengan dhamair. Hati, hatu. Hadha huwa. Berikan apa yang kau miliki. Tampakkan apa yang kau miliki. Fa ana baytaruha insyaallah. Saya ini adalah orang yang berpengalaman untuk menghabiskan apa yang kau miliki. Khabir. Khabir, ana hadik, ana ini cerdas. Mampu untuk menghanguskan apa yang kau miliki. Fa ana baytaruha insyaallah. Qala al-Mujiz jam'ul Quran faqad kana ba'da mautin nabi fa hal tahkumuna alaihi bil bid'ah? Contohnya di antara hal yang ada selepas kepeninggalan Nabi yang dilakukan oleh ulama salaf, tapi kalian enggak membid'ahkan, tidak mengingkari, tidak menghukumi hal itu dengan bid'ah. Padahal itu enggak ada di zaman Nabi. Di antara contohnya adalah mengumpulkan Quran di satu kitab, di satu mushaf. Di zaman Nabi Al-Quran itu berpencar, ada di mushaf, ada di pelepah kurma, ada di dada-dada para rijal yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmu. Bal huwa ayat bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Jadi pengumpulan mushaf itu enggak ada secara sepakat di zaman Nabi. Maka wujudnya selepas zaman Nabi bid'ah. Tapi kalian tidak menghukumi dengan bid'ah. Ini contohnya dia. Dan ini akan menjadi pembahasan kita. Apakah mengumpulkan Quran selepas zamannya Nabi itu termasuk bagian dari bid'ah ataukah bukan? Qala al-Mani la nahkum alaihi bil bid'ah li umur. La. Bukan. Kami tidak menghukumi hal tersebut dengan bid'ah karena beberapa alasan. Qala awalan kana ibtida'u jam'il Quran ala yadi Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an bimashurat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wal Quran kana maktuban fil mushaf liqauli ta'ala yatlu suhufan mutahhara lakinnaha kanat mufarraqatan fa amara Abu Bakar Zaid bin Thabit an yajma'ah فقال زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال فهذا يدل على ملامة ما فعلوا الصحابة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا شرعيا من دلائله. ثانيا أن جمع القرآن لم يأتي به الصحابة من تلقاء أنفسهم بل هو تحقيق لوعد الله تعالى أيضا بجمعه كما وعد بحفظه إن علينا جمعه وقرآنه. ثالثا اتفاق الصحابة وقع على جمع القرآن وذلك إجماع منهم وهو حجة لا ريب كيف لا وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة. رابعا أن حاصل ما فعله الصحابة وسائل لحفظ أمر ضروري أو دفع ضرر اختلاف المسلمين في القرآن. والأمر الأول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأمر الثاني من باب درء المفاسد وسد الذرائع وهي قواعد أصولية مستنبطة من الكتاب والسنة. خامسا أن هذه وسائل غير مقصودة في ذاتها لكنها تؤدي إلى ما هو مشروع. Ini sekarang ya ikhwah, tujuannya mereka berdalil dengan pengumpulan Al-Quran itu untuk pembolehan Maulidun Nabawi. Kalau memang mengumpulkan Al-Quran yang dimana jelas nggak ada di zaman Nabi boleh karena ada maslahat, maka mendirikan maulid meskipun nggak ada zaman Nabi juga harus dibolehkan karena ada maslahat. Ini tujuannya mereka. Maka di sini bantahannya itu untuk menepis keyakinan bahwa mengumpulkan Al-Quran itu bagian dari bid'ah. Kenapa? Pertama, yang namanya mengumpulkan Al-Quran itu sesuatu yang sudah ada di Al-Quran, yang sudah ada isyaratnya dari Allah. Artinya dasarnya sudah ada. Dan bid'ah dikatakan sesuatu itu bid'ah, perkara yang baru yang tidak ada sama sekali dasar dari dasar-dasar syariat, yang tidak selaras dengan hukum syariat. Tapi kalau dia memiliki dasar syariat sesuai dengan qawaid syariat, yang memiliki banyak dalil yang mendukung, maka itu enggak mungkin dikatakan bid'ah. Maka itu enggak mungkin dikatakan al-bid'ah. Maka pengumpulan Al-Quran itu sudah ada penegasannya di Al-Quran. Yatlu suhufan mutahhara. Jadi para malaikat itu membacakan suhufan, yaitu Al-Quran. Dikatakan suhuf mutahhara yang suci. Kemudian jadi Abu Bakar Siddiq memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu kitab. Dikarenakan di waktu itu telah banyak terbunuh dari kalangan Al-Qurra, para penghafal Al-Quran. Maka Umar ibn Khattab memberikan isyarat
memberikan suatu musyawarat kepada Abu Bakar Siddiq untuk dikumpulkan yang namanya apa? Al-Quran. Tapi kemudian yang mereka amanahkan hal ini kepada Zaid bin Thabit, karena beliau adalah penulis wahyu. Maka ini apa yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah sesuatu yang selaras dengan syariat, selaras dengan tujuan syariat, yang sama sekali tidak bertentangan dengan satupun dalil dari dalil-dalil baik di kitab ataupun di sunnah. Dan ini pengumpulan Al-Quran dijadikan satu, itu bukan sekedar datangnya dari para sahabat secara khusus, tapi di sana sudah ada janji Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk Rasulnya. Kata Allah Azza wa Jalla, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi pengumpulan Al-Quran dan pembacaannya itu atas Allah, Allah yang menjamin. Maka ini janji dari Allah. Maka janji Allah salah satu hal yang pasti terjadi, dan itulah bentuk hakikat dari janji Allah, yaitu dikumpulkan Al-Quran di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga jamaah Al-Quran ini, di pengumpulan Al-Quran itu sesuatu perbuatan yang dibangun di atas kesepakatan para sahabat, dan sepakatnya para sahabat itu nggak mungkin di atas kesesatan, dan pasti apa? Suatu kebenaran sesuai dengan hadis Rasulullah, yakni ummati la tajtami'u aw la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu kembalinya kepada kembalinya kepada suatu sarana untuk menjaga perkara yang wajib dijaga, atau untuk menepis suatu mudarat yang sangat membahayakan. Adapun maksud dari menjaga sesuatu yang wajib dijaga yaitu apa? Al-Quran, karena itu pedoman kaum muslimin. Adapun maksud dari menepis suatu mudarat, karena kalau seandainya mushaf yang banyak di tangan para sahabat yang sangat banyak mereka menulis dengan di suatu kertas atau di atas lihaf pelepah kurma, itu kalau seandainya nggak dikumpulkan, maka dikhawatirkan ada di sana perselisihan umat. Dan penjagaan Al-Quran menjadi, karena itu pedoman, dan menepis suatu perselisihan umat itu salah satu hal yang sangat wajib. Yang pertama itu adalah sesuatu yang nggak akan mungkin antum tegakkan kecuali dengan ini, maka ini menjadi wajib, karena menjaga keutuhan agama itu wajib, yang nggak akan mungkin terhakikatkan kecuali dengan antum mengumpulkan Al-Quran dengan satu kitab. Dan juga menepis perselisihan di antara kaum muslimin, dan ini termasuk apa ya, ikhwah? Termasuk hal yang wajib. Jadi pengumpulan Al-Quran itu, ikhwah, dia memiliki dasar dari Al-Quran, janji Allah, dan dia cocok dan selaras dengan kaidah syariat, nggak bersisi dengan dalil syariat, dan dia banyak dalamnya maslahat, dan maslahatnya itu kembali kepada dasar agama, yaitu menjaga keutuhan Islam dan menepis semua perselisihan. Dan ini pengumpulan Al-Quran itu adalah sarana, bukan suatu ibadah. Beda kalau apa yang antum lakukan dari maulid, dalamnya zikir, dalamnya berdoa, dalamnya apa? Bentuk kecintaan kepada Nabi. Dalamnya ada sedekah, dalamnya ada banyak ibadah yang mereka lakukan, maka beda. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwasanya wasail itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Adapun ibadah, maka wajib dalamnya apa? Dalil. Maka ini ringkasannya, bahwasanya yang namanya pengumpulan Al-Quran itu bukanlah hal yang dikatakan bid'ah. Karena bid'ah segala sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, yang dimaukan dalamnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak memiliki dasar. Yang nggak memiliki dasar, yang nggak memiliki dalil, baik dalil itu umum dalam arti cocok dan sesuai atau khusus. Hadza huwa. Kalau ada yang mau tanya, tafadhol ya ikhwah. Kita sambung ini karena ini nyambung dia pembahasannya. Qala ma antum faqad ja'altum al-maulid qasdan wa ghayatan faminkum man i'taqada anna lailatal maulid afdal min lailatul qadr. ومنكم من اعتقد الأجر والثواب في فعله. جاء في المولد الديبعي في صفحة 31 اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرموا من ثواب هذه الليلة وفضلها. وقد نص
أو ما يرغني أو كذا. في الأسرار الربانية في صفحة 7 فقال وأنه يستجاب الدعاء عند ذكر الولادة وعند الفراغ منه فنسأل الله الغفران. فلقد حكمتم على فعل المولد الوجوب. جاء في المولد الديبعي صفحة 13 ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولد قد كان واجبه. Jadi pengumpulan Al-Quran itu ikhwah, itu adalah yang dimaukan darinya sarana yang telah dibangun di atas banyak sangat dalil. Yang dibangun di atas juga di atas kesepakatan para sahabat, dibangun di atas maslahatnya sangat agung. Ini pengumpulan Al-Quran. Adapun pembahasan tentang maulid, maka itu adalah ibadah yang wajib ada dalil. Dan kalian nggak memiliki dalil. Dan sebesar-besarnya dalil bahwasanya maulid itu adalah ibadah, kalian jadikan maulid itu suatu tujuan yang sangat sangat agung. Bahkan di antara kalian itu ada yang meyakini yang namanya maulid, malam kelahiran Nabi Muhammad itu lebih agung dari malam Lailatul Qadar. Ada di antara kalian yang meyakini pahala di dalamnya itu, yakni madza, orang yang melakukan dalamnya itu mendapatkan pahala dan juga ganjaran. Makanya di sebagian kitab Al-Maulid Daibai itu ada doa, ya Allah, sesungguhnya di tahun kemarin itu kita memiliki saudara-saudara. Di mana mereka itu terhalangi untuk sampai kepada maulid suatu penghalang. Maka janganlah engkau halangi atau haramkan mereka dari pahala. Pahalanya malam ini. Jadi mereka yakini hadirnya seseorang dalam malam itu mengandung pahala dan ganjaran, dan itu enggak terjadi kecuali keyakinan mereka bahwa maulid itu adalah ibadah bukan wasilah. Dan juga di kitab Al-Asrar Rabbaniyah bahwasanya mereka mengatakan dikabulkan doa di waktu mengingat kelahiran Nabi dan di waktu selesai melakukan Maulid Nabawi. Kata mereka seperti itu. Bahkan sebagian di antara mereka meyakini Maulidun Nabawi itu adalah wajib. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulida qad kana wajibu. Yang di mana maulid kata mereka itu qad kana wajibu. Sesuatu yang wajib. Maka di sini jelas bagi kita bahwasanya perbuatannya para sahabat dalam mengumpulkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang hitungannya bukan sekedar hal yang dianjurkan, bahkan wajib. Dan itu sangat selaras dan sesuai dengan syariat. Dan mengatakan itu adalah bid'ah termasuk kebodohan dalam agama. Hadza huwa ilahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.